Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfat Arya Yahya dengan NIM 2307004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek kelompok saya dengan judul Sistem Otomatisasi Lampu Lalu Lintas berdasarkan volume kendaraan terintegrasi dengan disub. Yang pertama yaitu latar belakang. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada persimpangan jalan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Indramayu. Salah satu penyebab utama kemacetan adalah sistem lampu lalu lintas yang masih menggunakan pengaturan waktu tetap tanpa memperhatikan kondisi kepadatan kendaraan pada setiap jalur. Akibatnya, kendaraan pada jalur yang padat harus menunggu lebih lama meskipun jalur lain relatif sepi. Dengan perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT, sistem lampu lalu lintas dapat dibuat lebih cerdas dan adaptif. Melalui penggunaan kamera sebagai sensor untuk mendeteksi jumlah kendaraan, sistem dapat menganalisis volume lalu lintas secara real-time. Data tersebut kemudian digunakan untuk mengatur durasi lampu hijau, kuning, dan merah secara otomatis, sehingga arus kendaraan dapat lebih lancar. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk merancang sistem otomatisasi lampu lalu lintas berbasis IoT menggunakan kamera untuk mendeteksi volume kendaraan sehingga pengaturan lampu lalu lintas dapat menyesuaikan kondisi lalu lintas secara otomatis. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang sistem otomatisasi lampu lalu lintas yang dapat menyesuaikan durasi lampu berdasarkan volume kendaraan secara otomatis. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT untuk memonitor dan mengontrol sistem lampu lalu lintas secara lebih efektif. Yang ketiga, bagaimana menggunakan sensor untuk mendeteksi jumlah kendaraan pada persimpangan jalan. Yang keempat, bagaimana sistem dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dengan pengaturan waktu lampu yang lebih optimal. Selanjutnya itu ada batasan masalah. Agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas, maka penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem yang dibuat merupakan prototipe atau simulasi sistem lampu lalu lintas. Yang kedua, deteksi kendaraan dilakukan menggunakan kamera sebagai sensor pendeteksi volume kendaraan. Yang ketiga, pengolahan data dilakukan menggunakan microcontroller ESP32 sebagai pengendali utama sistem. Yang keempat, sistem hanya mengatur durasi lampu merah, kuning, dan hijau berdasarkan jumlah kendaraan yang terdeteksi. Yang kelima, implementasi sistem difokuskan pada satu persimpangan jalan sebagai contoh penerapan sistem. Yang keenam, sistem tidak membahas pengaturan lalu lintas secara kompleks seperti koordinasi antar persimpangan. Selanjutnya itu ada tujuan. Di sini kami ada 4 tujuan penelitian. Yang pertama, merancang sistem lampu lalu lintas otomatis berbasis IoT. Yang kedua, menggunakan kamera sebagai alat untuk mendeteksi jumlah kendaraan pada persimpangan. Yang ketiga, mengatur durasi lampu lalu lintas secara otomatis berdasarkan volume kendaraan. Yang keempat, membuat sistem yang dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas. Manfaat penelitian. Manfaat dari proyek ini antara lain yaitu membantu mengoptimalkan pengaturan lampu lalu lintas, mengurangi potensi kemacetan pada persimpangan jalan, memberikan contoh penerapan teknologi IoT dalam sistem transportasi cerdas atau smart transportation. Lalu terakhir menjadi media pembelajaran dalam pengembangan sistem berbasis IoT. Alur kerja sistem. Di sini pertama, sensor ultrasonik mengukur jarak kendaraan. Lalu ESP32 membaca data jarak dari sensor. Jika jarak kendaraan kurang dari 20 cm, sistem menganggap kendaraan banyak. Lampu hijau menyala lebih lama. Jika tidak ada kendaraan, lampu merah menyala lebih lama. Dan lampu kuning menyala sebelum pergantian lampu. Selanjutnya, arsitektur sistem. Arsitektur sistem terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu satu, sensor ultrasonik HCSR04 digunakan untuk mendeteksi jarak kendaraan yang berada di area persimpangan. Kedua, ESP32 atau microcontroller berfungsi sebagai pengolah data dari sensor dan pengontrol lampu lalu lintas.
Tiga, LED traffic light, LED merah, kuning, dan hijau digunakan untuk mensimulasikan lampu lalu lintas. 4. Arduino IDE digunakan untuk menulis dan mengunggah program ke ESP32. Dan yang terakhir itu Walkthrough Simulator digunakan untuk simulasi rangkaian sebelum implementasi pada hardware. Selanjutnya flowchart. Pertama, dari titik mulai atau start, sistem mulai beroperasi. Pada tahap ini seluruh komponen Arduino dan sensor mendapatkan daya dan mulai menjalankan program yang telah diunggah. Lalu 2. Pembacaan sensor atau input. Sensor ultrasonik yang dipasang di setiap jalur akan terus menerus memancarkan gelombang untuk mendeteksi apakah ada benda atau kendaraan yang berhenti di depannya dalam jarak tertentu. 3. Logika percabangan, yaitu yang pertama ada satu deteksi kendaraan. Jika tidak ada kendaraan, sistem menganggap lalu lintas sedang sepi, maka lampu lalu lintas akan berjalan dalam mode normal, yaitu siklus waktu tetap yang sudah diatur sebelumnya. Jika ada kendaraan, sistem akan melanjutkan ke tahap pemantauan yang lebih intensif. 4. Perhitungan waktu, yaitu di sini menggunakan 30 detik. Ketika sensor mendeteksi kendaraan tetap berada di area tersebut atau tidak bergerak atau antre, sistem akan menghitung durasi selama 30 detik. Ini adalah parameter untuk menentukan tingkat kepadatan. 5. Logika percabangan 2, yaitu menentukan kemacetan. Jika lebih dari 30 detik kendaraan masih ada, sistem mengategorikan ini sebagai kemacetan traffic jam atau traffic jam. Jalur ini dianggap butuh prioritas segera. Jika kurang dari 30 detik, kendaraan sudah lewat atau sistem mengkategorikannya sebagai antrean normal. 6. Koordinasi mikrokontroler Arduino 2 ke Arduino 1. Sistem ini menggunakan dua otak Arduino untuk membagi tugas agar performanya lebih stabil. Arduino 2 untuk kontrol sensor, bertugas mengolah data dari sensor-sensor di setiap jalur dan memutuskan jalur mana yang paling padat. Arduino 1 yaitu kontrol lampu, menerima perintah dari Arduino 2 untuk mengubah nyala lampu secara spesifik, merah, kuning, atau hijau. 7. Eksekusi, yaitu lampu hijau prioritas. Berdasarkan keputusan dari tahap sebelumnya, Arduino 1 akan menyalakan lampu hijau pada jalur yang terdeteksi macet atau paling padat, sementara jalur lainnya akan dipaksa lampu merah untuk mengurangi tumpukan kendaraan tersebut. 8. Yaitu selesai. TN, siklus pemrosesan jalur selesai dan sistem akan langsung mengulang kembali atau loop ke tahap pembacaan sensor untuk memantau jalur berikutnya atau kondisi terbaru. Selanjutnya diagram use case UML. 1. Alur administrasi dan kontrol. Petugas di sub. Petugas di sub adalah aktor manusia yang mengelola sistem. Alurnya adalah login admin. Di sini ini adalah gerbang utama. Petugas harus melakukan verifikasi identitas, username atau password sebelum melakukan tindakan krusial. 2. Monitoring sistem. Kondisi sistem. Setelah masuk, petugas bisa memantau kesehatan hardware, apakah ada lampu yang mati atau sensor yang error. Use case ini terhubung dengan relasi include ke login admin, artinya monitoring hanya bisa dilakukan jika sudah login. Dan mode manual atau otomatis, dalam kondisi darurat atau ada tamu negara VVIP, petugas bisa mengambil alih kendali otomatis menjadi manual, sama seperti monitoring. Ini juga memerlukan include login admin. 2. Alur deteksi dan kepadatan sensor. Ini adalah alur otak pintar dari sistem tersebut. Sensor kendaraan secara terus-menerus mengirimkan data ke sistem, lalu mendeteksi kepadatan kendaraan. Data dari sensor diolah untuk menghitung berapa jumlah kendaraan di setiap jalur persimpangan. Hasil deteksi ini menjadi dasar bagi sistem untuk mengambil keputusan. 3. Alur logika otomatisasi sistem atau Arduino. Ini adalah alur internal yang dilakukan oleh mikrokontroler dengan mengatur durasi lampu otomatis berdasarkan input dari mendeteksi kepadatan kendaraan. Mikrokontroler atau Arduino akan menghitung durasi secara dinamis. Jika jalur A sangat padat, sistem secara otomatis memberikan durasi lampu hijau lebih lama. Selanjutnya menampilkan status lampu. Setelah durasi ditentukan, Arduino mengirimkan perintah fisik ke perangkat lampu lalu lintas untuk menyalakan warna merah, kuning, atau hijau sesuai jadwal yang telah dihitung. Ya, lanjut ya di halaman
Di slide 11 ini ada ERD atau Entity Relationship Diagram, yang dimana berisikan persimpangan. Terus di dalam persimpangan tersebut ada ID, ada nama, lokasi, sama koordinat gitu. Terus juga yang kedua ada lajur. Lajur ini tempat atau jalannya gitu. Terus di sini ada ID jalur, ID lajur, ID persimpangan, sama arah lajur atau jalur. Lanjut ada lampu, dimana isinya itu ada ID lampu ya. Ini ada salah ketikan lampu. Terus ada ID lajur, warna saat ini, sama durasi default. Lanjut di sini ada data lalu lintas, yang dimana ID log, sensor, jumlah kendaraan, timestamp, level kepadatan, dan yang terakhir ada sensor, yang dimana isinya ada ID sensor, ID lajur, sama tipe sensor, dan status aktif. Lanjut. Nah, di sini ada diagram kelas, yang dimana diagram kelas tersebut yaitu adanya isinya itu ada persimpangan, ada lampu lalu lintas, dan ini di sini ada dua lampu lalu lintas, yang dimana berisikan dua lampu lalu lintas. Terus lanjut ada lajur, ada sensor, sama ada data lalu lintas. Nah, apa sih penjelasannya? Itu penjelasannya yang pertama ada persimpangan. Itu dari persimpangan dulu ya. Yang dimana persimpangan ini objek level tingginya gitu. Itu dia memiliki metode tambah lajur atau jalur untuk mendefinisikan berapa arah jalan di sana gitu. Dan update status untuk memantau apakah sistem di persimpangan tersebut aktif atau mati. Terus yang kedua ada lajur, yang dimana bertindak sebagai perantara yang memiliki tanggung jawab penting melalui metode deteksi kendaraan untuk memicu sensor dan kirim data sensor untuk mengirim hasil deteksi ke pusat data. Yang ketiga ada lampu lalu lintas. Di sini ada kelas ini mengontrol output fisik seperti atribut warna saat ini, yaitu menyimpan status, yaitu statusnya ada merah, kuning, dan hijau. Metodenya adalah perintah eksekusi, yaitu nyala merah, nyala kuning, dan nyala hijau. Lanjut, yang keempat itu ada sensor, yang dimana mewakili perangkat keras detektor. Ia memiliki atribut tipe sensor. Misal, nah di dalam atributnya itu contoh sensornya itu seperti ultrasonik, infrared, dan lain-lain, dan statusnya itu aktif. Ia terhubung langsung ke data lalu lintas untuk mencatat temuan di lapangan. Nah, terus ada lagi yaitu data lalu lintas, di mana kelas ini yang menangani manajemen informasi. Metodenya itu ada simpan data, digunakan untuk menyimpan riwayat kepadatan dan tampilan data, yang dimana digunakan untuk keperluan monitoring atau laporan. Next. Nah, di sini ada mockup system. Nah, mockup system ini ada apa aja sih isinya? Itu ada dashboard, terus ada persimpangan, ada lajur, ada sensor, ada data lalu lintas, lampu lalu lintas, pengaturan, dan laporan. Nah, ini bisa dipakai untuk dishub. Nah, ini contoh, ini masih rancangan kita gitu, karena ini masih mockup saja. Masih belum kita lanjutin untuk rancangan. Lanjut, ada ekspektasi hasil. Nah, ekspektasi hasil dari project ini yaitu pertama dapat monitoring lalu lintas secara real time. Jadi kita tuh dapat memonitoring gitu dari kondisi lapangan itu secara langsung. Yang tadinya sistem diharapkan mampu menampilkan kondisi lalu lintas pada setiap persimpangan secara langsung melalui dashboard monitoring. Nah, nanti dari admin itu dapat melihat kondisi lalu lintas itu di halaman dashboardnya gitu, maupun macet atau tidak, sudah dapat dilihat. Yang kedua, pengaturan lampu lintas otomatis. Nah, jadi
diharapkan juga pengaturan lampu lintasnya itu tidak manual, jadi nanti bisa otomatis gitu untuk pengubahan warna, dan itu berdasarkan volume kendaraan atau jumlah dari kendaraan tersebut yang dipacu oleh sensor, dan nanti sensor ini yang mendeteksi dan mengirim data untuk di dalam dashboard dan untuk mengubah waktu pada lampunya itu seberapa. Ketika kendaraannya banyak, berarti kemungkinan dari lampunya itu waktunya diperkecil gitu, semakin cepat. Yang ketiga ada penyimpanan data lalu lintas, yang dimana sistem diharapkan mampu menyimpan seluruh data kendaraan yang terdeteksi oleh sensor ke dalam database. Jadi sistem ini diharapkan dapat menyimpan data dari kendaraan itu setiap waktu ya, secara real time, supaya dapat dimonitoring juga gitu data-data tersebut. Lanjut ada monitoring sistem oleh admin. Nah ini yang tadi, yang dimana admin atau petugas dari dishub tersebut dapat memantau di halaman dashboard itu keadaan di lapangan gitu, mau macet atau tidak. Yang kelima ada mode operasi sistem, yang dimana diharapkan gitu memiliki sistem ini dapat dua mode. Pertama itu ada mode otomatis sama mode manual. Apa sih fungsinya data otomatis dan manual? Nah, di sini nanti ketika dalam kondisi mode otomatis, ketika kendaraan itu semakin banyak dan semakin menumpuk, itu nanti sistem dari lampunya itu semakin cepat gitu. Waktunya itu semakin cepat ketika kendaraan itu banyak, dan ketika kendaraan sedikit itu ketika kendaraan itu sedikit atau berjalan normal, maka sistem juga akan berjalan dengan normal. Dan kenapa sih kalau sistemnya udah otomatis itu bisa diganti ke manual, kenapa nggak otomatis saja? Di negara, di setiap institusi atau apa gitu, itu pasti ada yang namanya kendaraan yang harus diwajibkan gitu untuk maju duluan. Contohnya kendaraan presiden, terus kendaraan penting-penting gitu, kendaraan presiden maupun kendaraan kalau untuk ambulan ya kita serahkan saja ke dishub gitu. Itu bisa diatur oleh sistem dan itu bisa diatur oleh admin. Terus yang keenam ada visualisasi data lalu lintas. Sistem ini diharapkan mampu menampilkan visualisasi data lalu lintas dalam bentuk grafik atau indikator warna yang memudahkan admin dalam memahami kondisi lalu lintas. Nanti ketika sensor ini udah jadi dan webnya udah jadi, nanti si admin ini dapat memantau dengan kondisi atau visualisasinya, yaitu berupa grafik. Nanti ketika grafiknya naik berarti kan tandanya macet, ketika grafiknya normal berarti kendaraannya normal. Nah itu dapat dipantau oleh admin gitu melalui visualisasinya. Terus yang ketujuh ada integrasi sistem IoT. Sistem Smart City Light diharapkan dapat terintegrasi dengan perangkat sensor kendaraan melalui microcontroller sehingga data kendaraan dapat dikirim secara otomatis ke sistem dashboard. Untuk apa sih supaya sistem IoT ini terintegrasi, untuk apa? Jadi ketika sistem ini bekerja gitu dan mendapatkan data-data dari kendaraan, contoh kendaraan banyak, kendaraan sedikit, kendaraan sedang. Nah, nanti data-data tersebut itu bakal dikirim ke halaman dashboard yang nanti bakal dijadikan visualisasi yang tadi, visualisasi grafik untuk pemantauan dari admin tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk ekspektasi hasil. Dan mungkin itu saja juga yang dapat saya sampaikan dari presentasi kali ini. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Saya dan teman-teman saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.